Atau enggak boleh dua-duanya full time, cuman bisa tidur apa enggak gitu. Saya orang bilang oh di Kanada enak gitu kan. Waktu saya kerja di sini, jujur boleh tanya istri, saya kerja 16 jam, tidur cuma 4 jam, 3 jam. Nggak pernah tidur istri dong? Kalau off cuma 6 hari kerja bro. Siang, hari ini aku di rumahnya Mbak Aci dan Alba. Aku baru nyampe nih di rumah. Rumahnya di sini nih, 116 Street. Harusnya mungkin aku harus parkir di sana ya. Tadi aku lupa inget rumahnya ini. Iya orangnya. Gue tadi kelewatan. Gue inget kayaknya belok kanan pertama gitu kan langsung. Kan Mbak Aci tuh. Hi everyone. Aku sini dulu tahun berapa ya? Tahun 2019 akhir ya? Iya pas lagi lo keguguran itu ya. Ya, pindah kan bulan Juni, terus lo datang bulan Kesini. apa? Agustus kalau nggak salah. Oh itu laki lo datang tuh. Dia kaget, Agustus siapa nih parkir gue? Nah ini rumahnya dulu udah cakep, udah penuh rapi. Kalau dulu masih kosong banget ya? Ember. Dulu masih kosong. Sekarang udah padat merayat. Serba ngalam kan, Lalu ada tanaman ini dulu. Oh iya. Sekarang udah ada ini. Iya penuhin tanaman-tanaman. Udah mulai dingin ya Nek. Iya, karena emang kan gue habis goreng, Oh jadi iya, gue nggak mau bau-bau. bau. Jadi gue Apa-apa buka aja dulu. Lo kedinginan nggak? Enggak lah, kan gue pakai ini. Kan lumayan Tuh, liburan ikan kan? cupangnya tuh. Iya. Oh, aku coba satu boleh nggak? Boleh. Hmm. Pakai sausnya aja, terus Enak. kita bikin kuahnya dulu. Ini sama jualan sih Cun? Aku nggak bisa, aku tuh nggak bakat dagang bang. Oh, akhirnya datang tuh. Hey. Oh tuh, akhirnya datang tuh. Oh iya, terakhir kita bikin review mobil Iya. ya. Itu terkabul ya. Mantap. Yang apa nih? Nah guys, kita lagi mau makan apa nih? Nak bakso ya? Bakso Malang. Bakso Malang dengan bihun. Ada bakso Malang, ada batagor. Mampus. Batagor mana? Batagornya ini. Lagi dimasakin ya? Aku masukin semua. Ada kunci Ini kabel tadi ini semuanya. untuk batagor. Nih, Kan itu batagor tuh udah bikin bumbu kacang. Ya, Tadi aku bilang Anda belum Bumbu kacangnya tuh. Anda belum beruntung. It's okay, next Oke. Enakan gitu, enakan gini. Kan gue lagi serok-serok. Iya, kalau Nah ini Aci, suaminya Alba. Gimana nih? Kalian udah berapa tahun di rumah ini? dari 2019. 2019 ya? Iya. Nah ini guys penampakan bakso Malangnya ya. Kita makan bakso salamnya Mbak Aci nih. Ini gelas lo ya? Hey guys, aku lagi di rumah Mbak Aci ini. Halo. Ini kunjungan aku kedua kali ya? Iya, kedua. Kedua ya? Pertama waktu pas lu lagi... Pertama pas aku Baru baru pindah. keguguran, baru pindahan banget. Pindah. Hah? Garpu nggak usah? Aku garpu dong. Garpu. Kita sambil makan bakso Malang buatan Mbak Aci dan suaminya. Thank you lo udah invite aku. Ya, sama-sama. Kita udah lama juga kan, udah nggak ketemu. Makanya ya marilah Udah kita. betul garpu. Iya, Garpu. Udah panas cukup. kurang apa? Udah? Tapi gue kayaknya karena gue udah lama nggak masak, jadi taste-nya mungkin. Thank you. Nah guys, buat teman-teman mungkin yang baru nonton ya, belum kenal keluarga Aci, karena banyak juga nih yang nanya-nanyain, aduh bang, apalagi collab sama bang Aci family gitu. Alba Family. Mhm. Mereka tuh nyangkanya nama gue Alba. Iya. Gue Alba Family. Padahal Alba itu nama suami aku. Nama suami lu ya, nama family name ya? Iya. Bukan, Gitu. nama gua aja. Oh nama lu Alba? Iya. Oh. Tapi memang sekarang Cerita dong, kalian kan waktu kita sambil ngobrol ya guys, sambil makan sambil ngobrol. Mungkin dari obrolan ini bisa jadi buat inspirasi buat teman-teman juga nih. Walaupun di Kanada tetap makanannya Indonesia. Lu tuh gimana sih, kok bisa tiba-tiba lu mau ke Kanada? Padahal dia ini belum pernah kerja ke luar negeri. Iya, nggak bisa bahasa Inggris pulang. Nggak bisa bahasa Inggris. Awalnya itu kan karena emang suami, awalnya sih. Karena suami aku kan dia emang di Indonesia kebetulan kerja di fast food kan. Tapi awalnya lu tahu Elite itu dari siapa, coba cerita? Dia online. Dari koran lo? Enggak. Lalu? Gua tahunya kan cuma apply kerja dulu di Jobs DB.
emang lagi kebetulan cari kerja, nggak sebenarnya ya cari kerja ya iseng-iseng aja kalau dapat gitu. Tapi nggak ada kepikiran keluar negerinya nggak, cuma cari kerja yang Nyari-nyari kerjaan gitu intinya. Enggak, yang lu bisa dapat elitnya itu dari mana taunya? Kalau gua kan dari koran. Kalau lu? Oh dari ini. Enggak, JobsDB. JobsDB. Iya. Oh. Nyari. Booking kerja di Kanada, jadi supervisor, booking, pengalaman, fast food, at least KFC, Burger King, McDonald. dan sejenisnya. Oh gitu. Kriterianya begitu. Ya kriterianya ya supervisor gimana sih, hard worker apalah gitu itu aja sih, bahasa Inggris. Terus lu kirim, lu submit ke JobsDB, ternyata itu agency gitu. Iya, gue ditelepon seminggu kemudian langsung ditelepon. Oh. Lagi nyuci motor bro. Ya ampun. Pagi-pagi terus ditelepon, terus lagi kerja. Kita nggak tahu itu tuh elit. Ya ditelepon, dan telepon langsung pakai bahasa Inggris, gue nggak ngerti. Si Andy. Coba bayangin. Terus tapi Andy bisa bahasa Indonesia nggak akhirnya? Agak. Lalu terus jawabnya gimana? Ya gue ayo. Yes no aja. Iya. Terus Akhirnya karena gue searching sendiri. Oh ada tempatnya di Mampang ternyata. Ya udah gue datang. Gitu datang. Terus hari Minggu ya kalau nggak salah waktu itu. Iya. Apa Minggu Sabtu kalau Sabtu pagi. Iya. Terus ada banyak orang tuh duduk gitu kan. Iya. Terus dia ngasih gambaran tentang Kanada. Edmonton, especially Edmonton, Alberta ada di posisi mana di map gitu. Di atas nih dingin, ini suhunya begini gitu. Jadi tentang geografisnya dulu yang dikasih tahu. Kalau dari segi pekerjaan mungkin basically semuanya udah sama semuanya. Udah sama ya karena kan yang dicari kan dari fast food, restoran gitu lah. Iya. Dan mereka tuh lebih ngasih tahu negaranya ke Kanada dan provinsi Alberta karena mereka tuh khawatir dengan cuaca dingin. Karena waktu aku interview juga mereka tanya, kamu siap untuk kerja di minus dengan cuaca 30? Gue bilang, ya I love it, gue bilang gitu. I love snow. Sampai sini Nek, ya Allah. Ternyata dingin. Ya kan? Sementara aku dari Dubai ya kan, pengalaman di Dubai tiba-tiba kerja di Kanada kayak gini. Panas banget. Terus waktu lu berangkat itu, lu proses berapa? 3 bulan ya? Cepet 3 kan? bulan kan? Angkatan kita cepet loh, maksudnya cepet. Lu ada kekhawatiran nggak? Takutnya, jangan-jangan agensi ini scam atau gimana gitu? Ada nggak? Enggak sih, karena yang gue lihat. Lu lihat kantornya juga sih ya? Bukan. Kebetulan yang pada ikut interview ada juga yang pulang dari Amerika. Dari situ. Dia kerja di cleaner apa ya? Apa konstruksi gitu, apa fast food, gue lupa lah pokoknya. Terus ada kerja sekali nanya kan, ini emang jadi benar gitu kan. Tapi kalau ke kayak TKI ke Asia gitu, kayak ke mana namanya, Hongkong, apa sih, Hongkong, Taiwan gitu, emang tuh benar-benar ada gitu, emang banyak kan. Terus tapi yang buat ke Kanada nih kayak ibaratnya premium. Terus nah yang orang-orang yang ada juga baru-baru dari suka tanya kan, emang bener ya? Iya, kemarin dari Amerika baru balik, udah habis kontrak gitu, 2 tahun apa berapa. Berarti kan makin trust kan? Percaya. Trust kan? Ya udah, terus pulang langsung ngomong sama orang tua. Tadi udah jelasin tadi dari agensi, tapi harus siapin duit sekitar 3.000, sekitar 35 juta. 35 juta. Iya. Terus reaksi orang tua gimana? Aduh, nah dari mana Bapak nyari duit itu? Masa Bapak harus jual-jual ginjal gitu kan? Emang yakin gitu. Ya orang tua juga pasti ada rasa takutnya juga. Karena takutnya kan benar apa enggak ujiannya. Dan yakin. Dia nggak ada masalah sih. Terus ya, itu kan gue udah juga baru merit ya. Kurang lebih. Belum punya anak tapi ya? Udah. Oh, udah? Kurang lebih 2 tahun lah. Oh, 2 tahun. Enggak, Kanza masih dalam perut. Berarti gue 2 tahun. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah ya, 1 tahun setengah. Berarti bukan gue baru merit, gue baru ngekos mandi. Dan gue baru beli perabotan, bro. Ya lah. Kayak baru kulkas, beli AC. Nah terus cara lu solusi nyiapin dana gimana? Apa lu minjem? Jual semua perabotan gue. Oh, gitu. Itu paling beli. Tabung gas lu tau kan, itu kan mahal ya. Gue jual. Pokoknya 6 juta semuanya. Buat DP dulu gitu, penting. Iya. Ya gue bilang nih, gue punya duit 6 juta, gue bilang nih semuanya. Semua alat gue itu gue jual, terus gue juga ada saving dikit sedikit. Ya udah, sampai proses jalan. Jalanin aja terusnya. Oh. Ya minjem ada. Iya. Tapi kan karena kita juga berangkat proses naruh down payment dan lainnya nggak langsung blok 30 juta. Jadi bertahap guys. Nyicil-nyicil per gitu. step. Iya.
Tapi emang batch kita tuh emang lagi laki aja sih ya. Terus waktu lu interview nih tanya employer lu apa tuh? Dengan misalnya lu karena kan lu sendiri bahasa Inggris lu masih nggak fluent gitu. 20%. Terus maksudnya waktu jawab pertanyaan dari interview dari employer, lu jawabnya apa aja? Oh, juga Pertanyaannya juga cuma 3 menit. Iya, interview itu cuma 3 menit. Mereka tuh cuma pengen lihat muka kita, fisik bagus, terus mereka bisa tahu lah kalau namanya employer. Karena yang gue tahu karena yang notice itu yang ini bagus apa enggak ya, kayaknya orang agency-nya si Andy. Si Kevin dia tuh. Iya. Yang ini aja. Jadi dia Karena kasih rekomen ke employer. Si employer. Bagus nih, bagus. Udah yakin gitu lah ya. Yakin yang ini orangnya. Iya, yang benar. akan bisa terbang. Gitu. Jadi Jadi- udah. Karena gue sempat belajar juga sama si Andy, bro. Belajar bahasa Inggris, Sebelum- cara jawab interview. Iya, Oh ya? seminggu, men. Karena dia Oh, ya? nggak bisa benar-benar nggak bisa bahasa Inggris, Bang. Mana ininya nanyanya udah kayak orang pro kan. Iya. Gimana labor ini gue nggak ada kepikiran. Di Indonesia kan nggak ada cut hours, coba bayangin. Iya. Orang sakit aja dibayar kalau di Indonesia tetap Iya, bayaran. iya, benar. Nah, kalau di sini orang sakit nggak dibayar. Iya. Ya kan karena hourly kan bedanya hourly sama monthly payment kan gitu salary kan. Si Eni udah nanya kayak gitu ngekat labor so si jam busy bla bla. Sama bla, jawabnya waktu itu apa? gue bengong. Ya kan? Karena gue nggak ada punya pengalaman motongin orang hour kan, Iya. jam kerja kan. Karena di Indonesia kan straight aja gitu kan, apa Karena bilang monthly payment. pulang udah. Di sini kan kalau bisnisnya lagi slow, lagi nggak ada customer, Nambah. nambah itu. Tunggu dulu. Lihat dulu siapa tahu nggak kerekam. Kita ngobrol macam panjang. Hah? Oh, kerekam. Iya. Terus waktu lu Matiin aja. akhirnya Hah? nggak apa-apa. Terus waktu lu pas lagi udah berangkat sini itu kan, kendala apa tuh lu hadapi? Lu dulu pada mereka sekedar informasi yang berangkat dulu tuh suaminya. Ya. Terus baru Aci setelah setahun kemudian ya kalau nggak salah. Kayaknya ada tahun. 9 bulan lah. 9 bulan Karena ya. gue terbang sini Maret, Februari gue angkut. Iya. Sampai sini. Jadi suaminya berangkat dulu karena di Kanada kalau suami udah punya work permit, dia bisa mengajukan open work permit buat Istri. membawa istri. Belum statusnya supervisor. Pokoknya statusnya itu kalau nggak supervisor, Skill lah. manager. kayak Iya. gitu. Karena dengan open work permit si Mbak Aci bisa kerja, ya kan bisa kerja, terus anaknya juga bisa sekolah, tapi cuma waktu itu anaknya masih kecil ya. Kecil, Dan gratis sekolah. Iya. Terus pas lu mengajukan ya kan mau bawa bini nih, lu ngomong ke Kevin apa? Enggak. Oh, iya gue bawa. Gue bilang, gue rencana mau bawa keluarga, Ya. anak masih 2 tahun, sama istri. Oh. Karena gue bilang, cuman lu gak usah khawatir, nggak perlu nyiapin gue kayak LMIA gitu kan. Iya. Cuman bikin invitation karena letter dia. status gue bilang supervisor, jadi gue bisa kasih Aci istri permit gitu kan. Oh really? Dia bilang gitu kan. Iya. Oke, perfect. Dia bilang gitu. Nah, terus dia Cuman tanya minta- apa yang kamu butuh untuk dari saya? Saya minta kamu bisa nggak bikin saya letter of employment, satu, terus yang kedua invitation, dua, yang ketiga bisa nggak di invitationnya itu bahwa lu juga ngasih kerja buat dia, Oh itu part time. gitu, buat part time. Jadi kan Supaya bisa meyakinkan iya, lah, meyakinkan, menguatkan. sebenarnya mempermudah lah, Mempermudah. situasinya gitu. Iya. Karena mungkin imigrasi lihat nih bawa Iya. istri takutnya ntar Datang-datang doang. istrinya cuma Dia jadi mau beban ngapain? ya kan. Walaupun status supervisor, tapi kan income-nya nggak terlalu besar, kecil income-nya. Iya. Iya. Jadi makanya kalau istrinya kerja itu kan udah dijamin sama employer juga ya di Kanada. Jadi kayak ada apa ya? Memperkuat. Ya dokumennya lah gitu. Itu paling. Terus step up lu udah kerja, lu kendala lu apa tuh waktu pas selama kerja? Karena aku sama kerja dia nggak lama, guys. Dia datang, gue tuh baru datang, cuman orang udah bilang, ini orang baru datang nih, cuman bahasa Inggrisnya katanya masih setengah-setengah. Gue juga, karena gue udah duluan, gue bilang, aduh gimana ya? Gue bilang, mudah-mudahan dia satu sama gue, jadi gue bisa ngajarin dia gitu loh. Ternyata gue dipisah, ya kan? Gue ditaruh di Skyview, lu tetap di Londonderry lah kalau Londonderry nggak gitu. Waktu nyampe dijemput sama Global Hire. Aha, agensi dari Kanada ya. Dan terus langsung ditaruh ada kayak rumah penampungan sebentar gitu karena kan Iya. orang agensinya belum dapat rumah kan. Digabungin sama orang Meksiko, bro. Di basement. Orang-orang yang tinggi dulu, kalau orang konstruksi semua Meksiko, foreign worker. Oh my god.
Yang dia juga nggak bisa bahasa Inggris ngomongnya. Oh iya? AIO. Hah? Iya, kerjanya di konstruksi. Oh ya? Terus tidur di basement winter, lu tau sendiri. Iya, winter winter kayak waktu gimana. itu kita tahu. Terus tapi dia agensi langsung nge-provide hari itu. Ini kamu airbagnya sama selimut sama bantal ya. Iya. Cuma 3 item itu dikasih. Selimut, bantal, ya. Terus kalau nggak salah dikasih duit juga 100 deh. Gue lupa deh masing-masing 100 per orang. Buat beli grocery, buat beli apa gitu. Oh ya. Kayak dari Kevin apa gimana gue nggak ngerti. Sampai nunggu gajian kali ya. Dia supaya buat ada cover sebentar lagi. Apa buat beli boots apa-apa. Iya. Ya. Uniform kayak gitu-gitu. Itu gue berapa hari ya? Karena kan jauh di South, kerja di North. mereka antar jemput nggak? Pokoknya kalau nggak salah gue cuma 2 hari di sama orang Meksiko. Terus gue langsung dapet rumah di sini. Sini ya pas ini cuma Rumah beda ini? depan. Cuma Jadi beda nomor. mereka tuh dulu pertama kali tinggal juga daerah sini juga ya? Cuma beda nomor. Beda nomor? Kawasannya sama cuma beda nomor. Nama dulu. Sengaja buat dulu. Iya, sambil ngobrol nih. Terus udah. Sorry. Ya udah kerja begitu aja pas kerja ya naik bis juga nggak tahu kan cara-caranya gimana naik bis nih ini orang Oh, dan HP masih BlackBerry lagi. Iya dulu masih kita BlackBerry bawa Samsung. Iya, juga. belum Android kayak sekarang GPS tung Iya. kagak. dia naik bis gue nggak ngerti kan waduh ini stopnya bagaimana mencetnya gue Iya. orang mencet tali Pakai tali, ada talinya gitu ya ya. kan ting ting gitu. Terus mau nanya juga takut kan Pak ibaratnya kalau nanya gini Pak saya mau turun di sini apa ya Gimana caranya? Iya. terus Karena akhirnya benar-benar masih harusnya nggak bisa karena kan- banget bahasa Inggris. iya, karena kan Jadinya kayak bisnya itu nggak cuma naik sekali langsung nyampe enggak jadi kita dari sini transit dulu ke Belvedere kan. Belvedere. Tapi emang kebetulan ada sekali nomor 180 nomor 10 ada sekali tapi kan udah Jarang. transit. Terus langsung gue pulang dari terus akhirnya kan gue pikir buat menghemat uang gue beli sepeda karena deket tuh ada ini gitu kan. Iya. Ya udah beli sepeda jadi kerja naik sepeda Naik sepeda, iya benar. kayak gitu aja paling. Paling pas kalau dia harus benar-benar ngirit banget lah dari pokoknya sini kalau Februari dari sini. gue kira bisa kerja kan, at least gue udah tenang gitu. Nggak bisa kerja, anaknya nangis terus. Oh iya, karena anak masih kecil. Kanza tuh pas awal-awal datang ke sini, ketemu bapaknya, kayak kan stranger gitu ya, udah lama gak ketemu. Karena kan pada saat ditinggal itu umur 1,5 tahun. Iya. Ketemu 2,5 tahun ya? Iya. Iya, wes cuman 9 bulan apart gitu kan tetap aja kan, kayak cuman video callan doang lewat Skype gitu. Jadi kayak dia tuh kayak nangis terus nyampe sini sama bapaknya, kayak gue deket sama bapaknya aja dia kayak nggak mau gitu. Oh. Sudah pokoknya kayak anak-anak kecil Kendalanya lah ya. kayak gitu ya. Kendalanya itu susah banget. Terus Mau nangis bakso juga terus. bikinin. Iya boleh. Terus ya, angetin dulu. Pakai itu. Nggak di microwave aja. Langsung Terus, kacang udah ada. Iya. Wah seru juga nih. Gitu bang. Anak gua baru stop. Langsung dibikin aja ya. Gitu. Anak gua baru stop nggak rewel. Oh. Itu sekitar setelah ini ya, setelah apa namanya? Lo kerja? Enggak. Setelah early learning school. Enggak, enggak. Learning school. Tapi masih grumpy. Pas pindah itu juga masih Tapi gue mau nanya, lo kan kerja bagi waktunya gimana nih? Kan kadang kan siapa yang jagain anak. Gue tahu karena kan Jadi employer, maksudnya si Kevin ngasih kebetulan tau. kan gue kan orangnya kan maksudnya gue kan di hiring itu emang spesial buat closing gue. Oh closing, oke. Iya, gua di hari Jadi shift lo mulai dari jam 5? Enggak. Jam 5 sampai jam 1 Pokoknya kan? kalau yang jam 1 tutup jam berapa? 8 Jam 1 kan? 8 ya? jam setengah kerja. Iya, jam 4 lah mulainya, 4 sampai jam Ya, jam segitu. 12 gitu. Iya, 5 ke 1 gue ingat kok shift jam 5. Terus si iya. Salah satu. Iya, 1, 5 ke 1. Iya. Iya. Berarti dia shift-nya setelah jam 1 lah ya berarti. Nah, di Burger King. Di mana? Cari kasual aja, kayak cash gitu. Oh. awal-awal awal-awalnya. sebelum anak sekolah, gue nggak kerja di Burger King saat itu. Oh gitu? Jadi Gua kira enggak, itu Burger King. karena gue udah open permit. Tapi kan karena Kanza tuh nggak bisa ditinggal sama sekali, Iya, benar-benar nggak nggak bisa, boleh. benar-benar nggak Bete bisa. juga udah dibuatin schedule. Oh ya? Iya. Ya. Terus benar. Sorry kan Raden kapan bisa? I'm sorry, unfortunately nggak bisa. Aku nangis terus, jadi mau gimana? Gimana? Ya kan, Kayak padahal bisa. Sama gue tinggal dia. Terus si Mike enggak, udahlah lu masuk nih jam 3 sampai jam berapa gitu enggak? jadi anak gue tuh harus sama gue.
harus sama gue. Nah, gue makanya gue kerja kayak casual cash job kayak gitu. Kayak Gue apa bawa anak gue bersihin rumah orang, Bersihin apa rumah segala orang, macam. beres-beres. Gue bawa anak gue. Oh, ya Karena Allah. Kansa kan ya Bisa gimana, ditinggal, gak bisa ditinggal. Iya. Jadi dia asalkan ada gue, dia nggak nangis. Tapi lu dapat cash jobnya dari siapa? Dari Orang-orang cari-cari? Nggak mau kerja di konstruksi. laki gue juga pernah kerja tuh dulu sama orang Libanis, Iya, cash iya. job gitu. Awal-awal datang. Oh. Terus ya udah, gue juga pernah ngalamin kayak cash job, Iya. bersihin rumah orang, Iya, pernah Bisa kamar mandi. bersihin washroom. Seru ya perjuangan Aduh. kalian. Aduh gila. Makanya kayak orang sekarang ngelihatnya kan enaknya aja ya. Maksudnya Udah ngelihat jadi. di posisi sekarang udah jadi gitu. Udah jadi, Aduh, iya benar. prosesnya itu yang kayak gitu-gitunya nggak ada di Instastory tuh. Bener cuy. Kadang kan kita juga gini kayak kayak aku juga kan dari hotel ke Burger King kayak gitu kan kayak twist gitu kan. Ya perjuangan juga. Dulu tuh kendala kita tuh nyari tempat tinggal ya. Tapi tempat tinggal sini cepet kok. Walaupun winter juga kita cepet. Asal yang penting kita Apartemen juga banyak yang murah. kita juga ngomong gitu sama orang, gue lagi nyari tempat tinggal, itu pasti orang Kanada bantuin, ya kan, orang-orang sini, ini ada di sini, gitu. Tapi kalau kita diem, ya kita nggak tahu, Iya. mereka juga nggak tahu menolong kita gimana. Kalau menurut gua hal yang paling sulit ya waktu di sini, terutama punya keluarga. Satu, winter. Oh ya, Kenapa? Winter tapi belum punya kendaraan, bro. oh iya Jadi naik itu, bis. Dan lu Iya. bawa anak, Minus dorong di 30 stroller. nunggu bis. Aduh, iya, Jempol kaki beku, men. Nih, udah pakai gloves, iya, freezing. freezing. Nunggu bis. Cobain bis kadang kan telat kan karena traffic jalan gitu kan. Mereka nggak on time, banyak jadi, snow tebel apa iya gimana kan. betul. Itu kalau punya kendaraan udah gampang, tapi kalau belum punya kendaraan, struggle-nya bukan main. Apalagi tempat kerja jauh, Kita harus spare waktu jauh. makanya kalau bisa kalau apalagi newcomer ya, ini based of experience ya. Kalau ke Kanada dapat kerja, kalau bisa cari tempat pekerjaan tempat Sedekat tinggal mungkin. yang kalau bisa cuma walking distance, Iya. cuma jalan kaki. 50-100 meter lah, Iya kayak gitu. 200 meter lah minimal. Itu ngebantu Iya, banget ngebantu soalnya. banget benar. Ngebantu banget dan itu menghemat uang karena nggak spend gas kan, Iya. cuma jalan kaki gitu. Soalnya kalau kita udah naik agak jauh terus naik bis, aduh kita harus spare waktu buat nyampe ke tempat kerjaan Jalan itu mungkin kaki, sejam iya. sebelumnya ya kan, iya. gitu. Buat safety juga. Halo gue, saya teman kerjaan dekat. Terus yang step selanjutnya lo jadi PR gimana tuh setelah berapa tahun? Nah, itu juga cobaan juga tuh. Gue dapat PR nggak salah 2017. Lo kesini 2016 ya? 15? 13 ya. Kalau cuma beda berapa Oh, lo bulan, berarti ngajuin PR tahun 2000? kurangin 3 tahun aja lupa gue. Oh, kurang 14. Kayaknya 16 deh. 14. Lah, 2014 aku datang. Oh iya. Lo PR tahun berapa? 2017 nggak salah. 2017, 18, 2013 dong. 2018. Oh, 2018 PR. 2018. Enggak, aku kerja di konstruksi 2017 ya. Yang kita beli rumah ini 2019. Aku udah kerja di Terus konstruksi 1 dulu. bulan sebelum Enggak, 2018. aku kerja di konstruksi dulu. Aku ingat aku keluar dari Pick and Pull 2017. Akhir. Enggak, Juli karena harus jumping langsung ke sana. Aku ingat kok. Iya. 17 maksud sih. Kurangin aja 2 tahun. Tapi lo tuh ngajuin PR, lo sponsor masih dari Burger King kan ya? Ya. Karena gue kerja itu total 5 tahun setengah. 5 tahun setengah ya? Iya. Kurang aja pokoknya itu 5 tahun setengah itu karena range-nya pas gue dapat PR, alhamdulillahnya gue keluar PR kan. Terus gue kerja cuma berapa bulan gitu dari situ kan. Langsung pas summer ditawarin si Raman. Udah lu kerja sama Laki itu ya? kakak gue super attendant di sana. Pokoknya levelnya udah high lah di bagian konstruksi. Iya. Sekian. Bisa bawa heavy duty equipment nggak bisa? Gue bilang apa aja, bobcat, loader, gue bilang itu. Karena kan gue di PKM jadi operator juga sempat. Oh, Pick and Pull. Nah, terus akhirnya gue bilang oke. Akhirnya yaudah gue keluar. Nah pas gue dapet PR, nggak gitu akhirnya gue jumping ke konstruksi itu kalau gue belum masuk bulan Juni kalau nggak salah, Juni tanggal 10. Gue lupa antara Juni atau Juni kayaknya. Itu apa namanya? Si Kevin nanya, Radian, who are you gitu kan? Kamu mau tetap stay di sini atau kamu mau keluar dari Burger King? Oh, setelah dapat PR lo? Setelah beberapa bulan kemudian setelah dari PR itu beberapa bulan. So what happened? Because I'm going to sell this store. It's gonna be sold soon. Oh my god. So I have to confirm for the new owner. Oke. Gitu kan. Terus gue bilang gue udah dapet kerjaan kok di konstruksi. Oh, okay, perfect, awesome. So
you gonna stay there? Ya. Udah akhirnya Kevin udah oke. Store itu udah kejual gue. Oh. Jadi gue laki coba kalau waktu gue masih proses. Store kejual. Belum tentu owner itu suka sama gue kan, bisa di decline. Iya benar. Ya kan? Kapanpun. Nah, gue ngalamin tuh sama owner yang baru gue. Lu? Karena gue kan pada saat Kanza sekolah, Ya, baru gue start kerja. Iya. Karena gue maunya tuh sekolah pada saat Kanza sekolah. Gue maunya kerja pada saat Kanza sekolah kan. Jadi Jadi lu gue nggak pagi-pagi, gue pagi-pagi dropin Kanza. Habis itu gue jemput lagi gitu, part-time. Ya Allah. Next. So my guys, ya Allah. Tapi ini nggak dipedesin. Taruh tambahin dulu pedes sedikit ya. Iya. Saus. Jangan pakai saus. sriracha, pakai ini. Pakai itu aja. Sriracha gue nggak kuat gue. Karena ada pengawetnya kali ya. Oh gitu, ya ampun. Dikit, gimana? Ini. Nah, udah nggak apa-apa. Pakai jeruk nggak? Nggak usah lah. Ya jeruk deh, jeruk. Ada jeruk nggak? Aku lupa. Nggak usah lah kalau nggak ada, Cun. Nggak ada. Nah, udah deh, nggak apa-apa ini. Oh gitu. Kalau si ini, tapi awalnya lu dapat PR, terus sesudah dapat PR lu langsung beli rumah apa gimana? Nah, abis dapat PR kan udah ada tuh tabungan ya, rencananya apa balik gitu ya, pengen pulang dulu kan biasanya gitu kan, orang udah dapat PR tuh balik lah itu kan. Lihat orang Karena tua suatu gitu kan. iya. Yang Lala nggak ngerti kenapa tiba-tiba kita dapat rumah ini kan saat itu. Kita pindah dulu lah yuk cari rumah yang lebih besar karena kan gua tuh 3 kamar, 1 kamar lagi habis buat sepeda dia kan, karena kan hobi sepeda. Enak? Enak? Sempit apartemen gue gara-gara sepeda. Iya. Udah kayaknya gue udah gerah gitu ya, yang kita kayaknya emang butuh kayak townhouse gue bilang gitu kan, karena supaya dia tuh kalau ada ngapa-ngapain di basement gitu kalau untuk sepedaan. Terus kita cari-carilah townhouse. Udah cari-cari townhouse, kita mau ngerental tadinya. Tiba-tiba dapet rumah ini. DP cuman berapa ribu ya gitu kan. 5%. Lu mau beli berapa lu? 162. 165? 162. 162? Iya. Ya 162 kalau 152 152. Murah banget kan maksudnya. DP 7.000. Murah banget. Iya. Mortgage 700. Maksudnya, dari lu tadi ngontrak 1.200 kalau nggak salah lu kan? Ingat ya, gue kompor-kompor udah lah lu ambil aja. Nah, jadi nggak jadi balik lah. Habis PR tuh, karena beli rumah ini. Oh, Habis itu, udahlah tahun depan insya Allah. iya. Tapi Nggak taunya pandemik. Sampai sekarang belum lagi. Gitu. beli mobil deh. Iya. Sekarang beli mobil. Nggak jadi lagi. Ya kan, manusia hanya bisa berencana. Nggak apa-apa ya. Enak. Yang penting lu sehat-sehat kan, anak-anak, keluarga lu. Alhamdulillah. Sehat. Enak, kalau enaknya kerja di sini ya di Kanada sama compare di Indonesia. Oh, by the way, lu dulu di Burger King mana? Yang di... Semua store udah. Oh, semua store? Semua store. Terakhir cuman di GI kan? Enggak. Oh, ini yang kita ngomongin Indonesia apa sih? Indonesia. Terakhir di GI, di Indonesia. Di Indonesia. Tamrin. Ya, Tamrin. Lu bagi asisten manajer waktu itu ya? Second manager. Ya, gue dulu dari HM. Sama Pak Boy. Iya. Ya, aku juga murah semuanya masalah. Oh Aku gitu. mau pakai plate ini aja biar nggak ngotorin. Iya. Kamu pakai itu. Ya gue. Oh. Terus bedanya apa? Bedanya. Nih, perbedaan kerja di Indonesia sama di Kanada. Satu, ini bagi orang yang bilang di Kanada enak. That's not true. That's not true, guys. Ya, cerita berdasarkan real. Gua Burger King different country, Indonesia sama Kanada. Di Kanada store-nya jorok, Iya. kotor. Iya. Di Indonesia karena orang itu taunya dari Amerika suka datang, dari ini suka datang, Ditakut-takutin. Iya. Store-nya sangat bersih. Sangat bersih banget. Sangat bangga, Iya. bangga. Sangat bersih, kinclong di Indonesia Burger King-nya. Ke Kanada, the kill. Karena Bayangin, padahal dia yang North America dia yang menciptakan semua rule-nya, semua dari sini, tapi store-nya mau di Amerika mau di Kanada sama kotor. Tuh, nomor 1 tuh. Jadi jangan dianggap di Kanada yang ibaratnya foundernya justru itu yang the best. No, kebalik. No. Dari Betul. segi produk di Indonesia rasanya taste-nya lebih enak.
Contoh KFC. Di sini KFC tawar. Di Indonesia KFC-nya Karena nggak ada original kan KFC. Enggak, di sini kan emang taste-nya kan yang nomor 1 original, jadi resepnya sama. Tapi kayak breedernya apa semuanya beda dan rasanya lebih fresh. Kalau di Indonesia tuh lebih enak banget. Lebih enak. Crispy. Di sini crispy-nya tawar aja. Terus di sini originalnya di sana susunya berasa, breeded susunya di Indonesia. Kan gua kan di sana juga di KFC. Baunya juga beda ya. Baunya juga beda. Bener-bener mantep lah pokoknya. Lewat aja baunya udah ya bikin lapar. Store-nya kinclong juga sama. Di sini no. Tapi bisa dimaklumin, ada reason-nya. Kenapa store-nya kecil? Ada reason-nya. Yang pertama, labor. Di Indonesia sekali jam sibuk 13 orang masuk tuh dalam satu store. Iya. Di Kanada di satu shift ya, jadi waktu taruh jam makan siang, kan gue juga tau gue punya schedule kan. At least ada 10 orang sampai 13 orang sampai 12 orang, more than 10 di Indonesia untuk nge-cover shift lunch atau dinner lah gitu. Total sehari pekerja itu bisa 20 pekerja. Itu penjualan berapa tuh kalau siang-siang gitu? Siang-siang satu sales 2 juta berapa tuh, $200 ya? Enggak, di Kanada, di Jakarta 2 juta, masa sih? Iya. Oh mungkin at that time masih murah dulu ya KFC kan? Bukan KFC, ini Burger King. Iya Burger King, 2 juta? Kalau di KFC lebih gede lah. Lebih gede salesnya. Oh. Gue pada di KFC tuh yang di food court Sensi, gue lama di Sensi, Sense City. Terus karena di Indonesia bayar UMR-nya kan murah. Nah, kalau di Kanada bayar UMR-nya mahal. Jadi waktu makan siang itu yang kerja taruh cuma berlima, makan siang 5 people ya, 5 orang itu gede-gede harus ngeladenin drive thru, harus ngeladenin depan, jadi semua harus bisa multitask dan itu capek banget. Jadi semuanya nggak keteker. Iya. Karena kalau dia hiring orang, kalau misalkan manggil tukang lah bahasanya kita ya, manggil tukang untuk ngebersihin ini bersih itu cost-nya bener-bener mahal kalau di Kanada. Makanya itu nggak kepegang. Jadi kita juga ngerti, oh kenapa store ini nggak bersih, karena apa namanya labor bayar cost-nya itu benar-benar sangat mahal kalau di sini. Kalau di Indonesia kan orangnya banyak, kalau lagi nganggur mereka bersih. Jadi store tetap bersih, kinclong. Itu bedanya. Sama produknya lebih enak di Indonesia, lebih enak, jauh lebih enak. Gue bisa bilang lebih enak. Gitu. Bedanya gaji doang ya? Sama gajinya kalau di sini agak besar, tapi kalau cuman kerja di fast food, misalkan kerja di fast food full time ya, terus kamu nyewa apartemen di sini, itu nggak ke cover karena apartemennya aja itu sudah 1.000. Terus kalau gaji UMR di sini kan $15, 50 sekarang kalau nggak salah ya. Taruhlah kamu bisa cuma dapat 40 jam, taruh 1.000 ya, 1.000 atau 2.000 ini udah pakai tax ya. Jadi jangan beranggapan kalau di Kanada itu kita kerja jangan dilihat dari gross-nya, tapi ingat di sini ada tax, ada pajak. Dan setiap kita gajian, bedanya kan kalau di Indonesia per bulan sekali ya, 1 bulan sekali. Kalau di Indonesia, kalau di Kanada per 2 minggu. Jadi setiap kita 2 minggu kerja, kita dibayar. Itu ada pajak, kita dipotong pajak. Dan itu tak terhingga, maksudnya dalam artian kita nggak bisa tahu akumulasinya berapa nih, 10%, 5%, itu beda-beda. Semakin banyak jam kerjanya, semakin banyak juga pajaknya. Gitu. Jadi jangan dikira, jadi jangan selalu ngelihat kalau mau yang pada misalnya mau datang ke sini, ya jadi jangan ngelihat gross-nya gitu, gross-nya. Kalian harus ngitung pajak. Ya, karena harus dikurangin pajak. Nah, pajaknya itu kita nggak tak terduga. Maksudnya gini loh. Gue juga nggak tahu berapa persen. Soalnya kalau hitung 10%, lebih dari 10%. Karena kalau hitung 5%, lebih dari 5%. 20 minimal. Iya, antara segitu. Nah, terus yang kedua harus ngeliat juga. Ini kalau mau misalnya di kamar nih mau datang ke Kanada, harus tahu juga. Kamu kerjanya maksudnya di provinsinya, kayak misalkan di Indonesia, mau di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, apa di Jakarta, seperti itu. Kita harus tahu. Kalau di sini kita di Alberta kebetulan ya, ini pajaknya 5%. Misalkan kamu ke Vancouver, itu pajaknya 13. Misalkan kamu ke Toronto, sama 13. Jadi, itu 13 itu pajak ini. GST dan PST. Ya, kayak makanan gitu lah. Misalkan kamu beli grocery, kayak ke supermarket lah, ke Carrefour atau ke Alfamart. Setiap belanja itu ada pajaknya, ada tax-nya. 5%. Nah, kalau di Toronto 13%, kalau di Vancouver sama kalau nggak salah 12% . Nah, sama kayak gitu. Imagine gimana pekerjaan kerja gitu. Pajaknya taxnya lebih besar dan living cost-nya lebih besar juga gitu. Jadi jangan
datang tuh jangan langsung harus bisa tahu nih ini kota ini gimana ya, bagus apa nggak ya, kota ini bagus nggak ya untuk living cost-nya. Jadi jangan sampai datang ke Kanada tapi apa ya, jadi nguntang-ngeluntung gitu. Maksudnya dalam artian tuh bukan yang nguntang-ngeluntung ya, dalam artian jadi yang wah kok nggak bisa megang uang gitu. Iya. Itu jangan sampai kayak gitu. Jadi intinya tuh kita harus milih provinsi di mana kita akan tinggal. Iya, karena living cost-nya benar-benar besar. Karena setiap provinsi, misalnya taruhlah kalian di provinsi besar, ya salah satu kendala untuk menekan biayanya tuh ya kalian harus cari akomodasi yang mungkin lebih murah ya kan. Kayak di Vancouver, ya sewa kamar aja atau kayak gitu kan. Iya, paling kalau jatuh kayak roommate. Karena perbandingan sewa kamar misalnya kayak si Rio aja di Vancouver itu 800. Kalau di sini kayak ukuran dia di sini paling cuma 400, setengahnya. 800 di sini udah dapat apartemen. Iya, kalau 800 ini udah dapat apartemen studio. Di sana cuma kamar sepetak Satu doang. kamar itu cuma kamar doang segini mah. Iya. Gitu. Maka jadi jangan harus bisa pintar-pintar milih lokasi. Iya, lokasinya apa, provinsinya mau di mana, kalau mau datang ke Kanada ya cari-cari gitu. Iya. Kalau misalkan saya dapat di Toronto nih. Tapi pekerjaannya taruhnya cuma fast food atau restoran. Itu benar-benar sulit untuk living cost-nya. Iya. Bener. Kecuali suami, misalkan udah punya pasangan ya, suami istrinya bekerja. Tapi bekerja sama-sama full time. Bukan satu part time, satu full time. Itu beda lagi. Atau enggak, boleh dua-duanya full time. Cuman bisa tidur apa enggak. Gitu. Saya orang bilang, oh di Kanada enak gitu kan. Waktu saya kerja di sini, jujur, boleh tanya istri, saya kerja 16 jam, tidur cuma 4 jam, 3 jam. Nggak pernah tidur istri dong? Kalau cuma 6 hari kerja, bro. Ember ya, makanya kapan ketemunya kan? Makanya anaknya satu. Udah 6 hari kerja, gila kamu. Ya Capek. Udah, jangan kasihan. Tenaganya ntar habis. Besoknya lagi tenaga. Iya sih. Sampai di tempat kerja kita tidur di ngantuk-ngantuk juga. Terus cara lu bagi kerja lu kan, kita ngomong udah PR nih. Lu cara bagi waktu kerja kan, lu kerjaan gua nggak tahu ada berapa nih kerjaan lu. 2. Sekarang dua. Dulu waktu awal semangatnya lu bisa 2 sih sama. 2 juga. Cuman kalau Full dulu time. tuh kayak full time. Karena Kalau sekarang kan full time part time. kan tadi bilang kan kita di fast food kecil ininya cost-nya. Iya. Apa? Payment-nya kecil. Terus harus nge-cover biaya tinggal di Kanada itu besar. Besar. Kalau cuma ngandelin satu pekerjaan dan karena kita nggak berpendidikan. Tapi ini kita ngomong udah PR ya guys. Ya, tapi kan kalau saya kan maksudnya saya nggak punya saya punya pendidikan gitu, punya Di Indonesia. punya pendidikan di Indonesia gitu, tapi bukan di sini. Di sini maaf nih bagi kalau misalkan kalian kuliah di kuliah di perguruan tinggi yang ternama, oke? Atau yang negeri, katakan kategori negeri lah gitu, yang punya nama yang sangat hebat. Datang ke Kanada belum tentu di hiring sama yang sejenis background-nya. Misalkan di Indonesia, saya akuntan dari misalkan dari perguruan tinggi yang terkenal lah gitu, atau nggak kamu pernah bekerja di bank salah satu yang hebat gitu. Ke Kanada belum tentu bisa segaris sama itu. Orang yang di Amerika aja, yang kerja di Amerika itu harus disetarakan lagi. Ininya di Kanada ini beda. Tapi kalau dari Kanada bisa kita ke Amerika itu nggak perlu disertifikat. Tapi kalau dari Amerika dia cari di sekolah di Amerika itu perlu ada license lagi. Soalnya di sini apa license? Iya, perlu sekolah lagi yang terakreditasi yang sama gitu. Jadi ibaratnya ya buang-buang uang lah kalau buat saya gitu. Iya, di Kanada apa tuh kayak massage aja harus sekolah. Potong rambut, nggak usah potong rambut. Nail itu tuh ada namanya journey ya. Kayak dia aja kerja konstruksi aja dia harus ngambil kayak tiket-tiket gitu kan. Ya. Spesifikasi karena mereka tuh emang ada standarnya, makanya mereka tuh tidak mau semuanya tuh asal-asalan. Ya paling sih tadi balik lagi ya antara ini perbedaan Kanada sama ini. Tapi secara basic di sini kalau kita bisa bagi-bagi waktu, kita bisa bagi-bagi budgeting, yakin everything smooth gitu. Tapi kalau kita tipikal orangnya picky, milih-milih, dia gonna graduate dari sini, gue maunya langsung start di sini. Atau ngechat tempat tinggal, gue kan maunya yang ada heaternya lah yang ini, atau gue maunya ada yang clean bla. Doesn't except kalau kamu memang orang ada gitu, orang kaya, that's okay, no problem.
Ya, jadi kalau nggak ada masalah dengan uang, it's okay. Tapi kalau kesini mau cari uang, harus benar-benar dipikirin benar-benar gitu. Dari mulai living cost, tempat tinggal, jarak pekerja sama ini, harus benar-benar hemat. Ya, bisa dikatakan struggle 2 tahun, 3 tahun. Tapi rata-rata juga gitu, orang dari India mereka gelarnya S2, kayak temen gue kan di Amazon, S2 sampai sini kerja di Amazon dulu gitu kan. Dia juga sama dengan suka ngomong, gue di negara gue begini, gue bilang, well, ini sih Kanada, kalau lu mau hidup di Kanada, ya lu harus sesuaikan, atau lu ngambil kursus ini, kursus itu gitu loh. Karena dia di negaranya sebagai Iya, terbukti dia S2 juga belum tentu dia dapat kerjaan yang sesuai dengan diinginkan kan gitu loh. Jadi jangan terlalu membanggakan dengan pendidikannya. Betul. Karena di Kanada ini mereka lebih ngelihat dari skill. Iya kan? dan experience juga sih. Nih kalau mau tahu nih, ini gue sebenarnya jalannya sama Aji doang sih yang tahu, sama orang tua gue. Ini rapot doang, pembagian rapot kan. Orang tua gue selalu takut bro. Oh, Bayangin, rapot gue waktu SMP, dari SMP sampai SMA ya. blok mulu. Buset, kalau kan kita ngomongnya kalau di sini kan A B C D E gitu kan. Iya. Kalau di Indonesia kan 1, 1 2 3 4 sampai itu kalau yang di bawah 6 merah kan, merah. Iya, 5 merah. Merah kan? Merah gue 8 7, Bro. Percaya tanya aja nih. Gue nggak bohong. Masa PPKN segitu? Yang paling bagus apa, Bang? Pendidikan jasmani dan olahraga. Dan pendidikan jasmani dan kesehatan 8. Agama 4, PPKN 4. Gue bilang, Oh, iya. terus gue buka awal-awal nikah nih, gue bilang, Yang, nilai kamu segini kok bisa naik kelas? Gue bilang gitu. Tapi gue nggak naik kelas terus, gue naik gitu. kelas. Kok bisa? Gue bilang, PPKN 4, agama Tapi 5, bukan nggak pintar, maksudnya bukan terus belajar gitu. Karena bukan tipikal yang gue tuh lebih suka yang praktek gitu. Iya. Gitu. Lu lebih suka yang hand on. Iya, tapi yang baca-baca gitu udah malas bener. Makanya ya hobi main kayak gitu-gitu. Jadi kayak nggak peduli sama pendidikan waktu dulu gitu. Iya. Orang kuliah juga kayak yang penting udah punya gelar S1 gitu doang udah. Ya, sampai dulu gitu, tapi ya alhamdulillah lah gitu, thanks God gitu ya, maksudnya Lancar. alhamdulillah rezekinya di apa namanya ada lah gitu, walaupun dari segi pendidikan saya nggak bagus nilainya gitu. Karena kan di Indonesia tuh pendidikan di Indonesia tuh kan semuanya nilai, ya kan, yang dikejar nilai dan harus ngikutin kurikulum mereka yang standarnya tuh tinggi banget. Iya. Nggak kayak orang di sini. Kalau di sini kayak Kanza aja, kemarin gua ketemu sama gurunya Kanza, dia udah mulai diarahkan dia sukanya di bidang apa. Jadi kalau misalnya dia emang nggak kuat di mat, ya jangan dipus terus di mat. Tapi iya. kalau di Indonesia, lu suka nggak suka nilai Telen. itu matematika harus 8, Iya. suka nggak suka bahasa Inggris lu harus 9 gitu. Nah kalau di sini kan enggak. Makanya kayak orang-orang kayak dia sekolah di Indonesia ya kasih. Tapi alhamdulillah rezekinya di sini ya nak ya. Terus lu ngomong ini nih, lu udah PR, terus anak udah mulai gede-gede nih. Kalau lu Gede cuma udah gede satu. Terus kalau lu misalnya kalau lu manage keuangan lu gimana nih? Siapa yang misalnya yang oh ya ini nih yang bayar rumah si lu, semuanya laki gue. terus laki lu semua, terus bini gue mungkin ya udahlah buat boleh. urusan dapur. Oh kalau masalah apa namanya budgeting. Iya. Keuangan kebetulan yang handle gue semua. Oh. Iya. Karena Jadi gue ada adek. ya karena Gua ada adek. dia kerja part time, gue nggak ngutak-ngatik duit dia. Tapi kalau dia mau bantu gue, alhamdulillah, gue cuma gitu doang. Tapi kalau misalkan dia maksudnya dia nggak bantu gue pun, ya udah nggak apa-apa gitu. Gue juga nggak pernah. Karena kan lagian juga kan in Muslim gitu ya, kalau di Iya, keluarga suami yang di nafkahi. agama gue gitu, maksudnya ya emang pahalanya suami itu ya kerja. Iya, benar. Pahalanya suami itu kerja. Jadi kalau lu ngeluh capek apa segala macam, Gelas ya sama emang itu pahala lo gitu. Iya. Lu hidup mencari pahala untuk Mas buah, masuk Bu. surga atau masuk neraka. Iya. Ya udah itu ya emang harus begitu gitu. Tapi ya alhamdulillahnya laki gue Ya. emang gak pernah ngeluh. Ngeluhnya apa? Minta dipijitin pulang. Bentar pijitin mulu. Iya. Sendok. Apa sih? Oh, sendok. Terus kedepannya lu kalian gimana nih rencananya? Apakah mau balik ke Indonesia kan nanti pas sudah umur sekian atau? Ya Gue pengen kalau planning cuma 2. Kalau sekarang ya. Karena ya mau ngapain lagi sekarang gitu, kalau nggak kerja doang udah gitu kan. Iya, benar. Udah alhamdulillah udah sekarang kayaknya udah nggak nyari-nyari lagi gitu, udahlah sini aja settle lah lah, gitu udah settle ya. Cuman 2 nih. Mau pulang sama haji, that's it.
That's it. Karena kan kalau di Indonesia daftar haji lama, Bang. Daftar Iya. sekarang lu berangkat belum tentu 25 tahun lagi. Oh, Belum gitu? tentu. Bisa 25 tahun lagi, bisa 30 tahun lagi. Itu kan kosnya juga Itu gede ya. umuran apa enggak kita nggak tahu. Umur manusia bisa jadi 50, 45 belum Oh, haji gitu. Kalau di Ya. Indonesia kan kuota. Karena kan- Tergantung kota ya. Iya, tergantung kuota. Dan semua orang mau haji. Iya benar. Kalau di sini kan nggak ada kuota-kuota kan? Nggak ada kuota. Gitu. Makanya Itu doang sih paling. targetnya itu haji. Haji. Kedepannya apakah kalian akan tetap menjadi warga negara Indonesia kah? Oh. Atau setengah-setengah kah? Kalau ke depan belum tahu mau jadi Indonesia apa enggak. Cuman kalau planning, kayaknya planning pengen jadi citizen. Salah satu apa berdua? Berdua. Semua. Oh, semua. Kadang kan bornya di sana. Oh iya. Oh iya kan Bond Indonesia ya. Iya. Maksudnya gimana? Mau citizen karena bornya di sana? Enggak, si Kanza kan. Si Kanza Kan kan- dia hanya berdua apa semuanya. Kan ada nih banyak sih keluarga yang misalnya suaminya aja yang citizen, pasangannya tetap warga negara Indonesia karena ke depannya mereka mungkin ada planning, buka bisnis, maksudnya Gitu di ya. Indonesia gitu kan, karena kan kita nggak tahu ya namanya kita udah tua kan, nggak mungkin selamanya kita kan bisa kerja terus. Ini kalau ada tips, ini tips bukan tips ya, ini cuma sharing aja ya. Ke ini Panda Gultom subscriber atau yang watching. Banyak yang nanyakan, Kak gimana sih datang ke Kanada? Gimana sih datang ke Kanada? Nih tips dari saya, bukan tips ya. Ini hanya sharing information. Dulu tahun waktu saya datang 2013, ada kan untuk mendapatkan permit itu kan harus kita di Kanada ini kita butuh namanya stempelnya namanya LMIA ya. Kalau atau enggak zaman dulu LMO, namanya Labor Market Opinion. Kalau sekarang mungkin Labor Market Impact apa sih? Assessment ya? Assessment. Ya kayak gitulah pokoknya. Dulu waktu datang itu yang pertama dia kekurangan pekerja, kekurangan pekerja worker. Yang kedua, dulu booming oil lagi besar, ya kan. Yang ketiga, dia kekurangan populasinya kurang gitu, penduduknya kurang. Jadi dia butuh dari orang luar. Terus sama izinnya ini yang LMO-nya ini dulu tuh, kalau kita masuk ke 7-Eleven, itu di depan udah di stempel, udah ada ini available LMO. Setiap store tuh ada semua gitu, dan dulu juga masih murah kan, kalau nggak salah $250 kalau nggak satu lembar. No gitu cost. Kan. Hah? No cost malah. 200 apa 150 gitu, 150 iya. kayaknya. Kalau nggak salah 150 deh, gue ingat. Nah terus gue nggak tahu lah, pokoknya ada situasi berubah gitu karena orang sini ya ada politik lah gitu. Nah itu yang ngebikin sekarang ini sulit gitu. Jadi tuh satu lembar LMIA itu kalau nggak salah cost-nya itu 1.000 itu ke government. Kalau pasti kan rata-rata employer itu kan lempar ke agensi kan. Nah agensinya itu bisa ngecharge sekitar 6.000, 10.000, itu gila nggak bayangin. Dari harga ibaratnya 1.000 berarti berapa? 10 juta itu agensi itu bisa ngecharge 100 juta. Coba bayangin. Dan itu ada requirement kurang. Jadi gini loh. Dalam satu store, dalam satu outlet misalkan ya, itu cuman bisa 20% yang foreign worker-nya doang. 80%-nya harus pegawai, itu yang sulit. Kalau dulu nggak ada batasannya, ibaratnya satu store itu semuanya foreign worker, is okay. Nah itu makanya yang sulit itu, yang kita bisa di hiring ke sini itu yang sebenarnya yang sulitnya seperti itu. Ya, gitu. itu dia makanya kenapa kan rata-rata tuh kendala untuk nyari kerja itu sekarang LMIA. Karena kan orang berpikir kalau kayak di Amerika kan, lu tinggal masuk ke sana visit visa terus dia bisa switch job ya kan. Di Kanada tuh buat teman-teman yang banyak pertanyaan nanya, Bang, gue kenapa nggak visa turis saja terus abis itu cari employer. Kalau lu dapet mungkin bisa, tapi chance itu sangat belum. Kalau di Amerika, ini yang gue tahu ya, berdasarkan juga teman-teman gue di sana adalah di sana kebanyakan ilegal. Iya. Dan itu nge-switch kayak ID itu ada jasanya, ada agentnya. Iya, pakai lawyer dan lain-lain. Jadi kayak jadi nama kita dibikin fake lah, fake. Ganti identitas. Itu ada agentnya. Dan semua government di sana pun tahu itu sebenarnya itu. Itu semua tahu gitu. Itu semuanya tahu. Gitu. Tapi ya that's politik. Tapi itu tuh di Kanada ini sangat sulit. Kanada tuh iya, jadi tuh kalau misalkan kita emang tertib gitu, negara sangat tertib. Jadi kalau kita emang udah waktu expired misalkan permitnya expired, ya pulang gitu. Pulang, nggak bisa kita main kucing-kucingan lagi sama government karena
semua yang masuk, income kita, tax kita, semua itu ngeling semua, ngeling. Iya. Makanya sini tuh kenapa nomor telepon itu kita nggak bisa share, Iya. karena itu salah satu yang ngeling ya kan ke account kita juga, ya kan. Apalagi namanya SIM number itu, makanya kalau banyak scammer telepon tuh mengatasnamakan si dari Kanada, terus nanti minta SIM. Makanya kalau buat teman-teman yang mungkin yang udah pernah kerja di US, Australia, itu tuh SIM number dan lain-lain itu harus diprotek ya kan. Jangan sampai orang tahu, karena itu istilahnya urat nadinya kita gitu loh. Karena mereka bisa aja mengklaim ya kan atas nama SIM number kita. Ya, sih paling itu aja sih kalau maksudnya kalau yang ada pengen cari-cari kerja, jujur sih kalau dulu mah emang gampang. Kalau dulu tuh emang gampang. 2013 ke bawah itu gampang. Iya. Tapi udah masuk 2015 apa 2000, kalau nggak salah 2014 pertengahan 2014 deh. Pertengahan. Jadi tuh untungnya pas gue udah datang. Nah, nggak setelah setahun silang ada isu itu udah langsung sulit sampai sekarang. Makanya jadi sekarang orang coba datang ke sini ya paling kalau nggak sekolah atau nggak emang mereka skill dari kantornya dipindahin transfer kayak gitu-gitu paling. Atau karena sekarang ada program baru. Jadi gini loh, karena pemerintah Kanada tuh ingin mengisi kekurangan-kekurangan untuk profesi-profesi yang benar-benar membutuhkan. Makanya mereka meluncurkan kayak ada IINP ya kan, Alternative Immigration Nominee Program. Jadi mengisi kekurangan tenaga kerja buat di negara di provinsi seperti di bagian maritim. Provinsi maritim tuh kayak Nova Scotia, Newfoundland. Nah, di situ tuh mereka tuh tidak perlu pakai LMI sekarang. Oh, iya. wah, gua nggak tahu tuh jujur. Nah, itu dia makanya kan kayak yang teman-teman aku yang berangkat melalui agensi Global Migran itu, mereka tuh mengisi untuk profesi itu, mereka bisa bawa keluarga. Mereka kerja di fast food di Mary Brown, KFC, Taco Bell. Yeah. Mereka juga cari welder kayak gitu-gitu. Makanya jadi Itu sempat PR dulu ya, udah senang. iya, karena dengan profesi itu mereka nggak perlu yang employer untuk mengajukan pencari tenaga kerja, mereka nggak perlu kayak sulit-sulit mengeluarkan LMIA kayak gitu. Jadi mereka ngajuin pemerintah, nih gue butuh orang ini, udah ada kandidatnya, dilihat masih cocok, udah langsung di approve. Dan mereka untungnya juga dalam waktu 2 tahun mereka udah PR. garansi PR. Dan mereka masih stay di situ untuk setahun 2 tahun, habis itu kalau mau pindah ya boleh gitu. Ya. Ya kayak gitu-gitu paling. Tadi pertanyaannya mau stay di sini For good atau gimana? Atau karena nih biar kita mau ngomong bentar lagi mau expire Iya. tahun depan. Kalau insya Allah sih kalau stay di sini kalau di sini enaknya ya maksudnya negaranya bersih gitu kan. Polusi nggak ada. Polusi pasti ada lah. Polusi tapi less. Karena kan di sini kebanyakan sekarang udah orang banyak yang hybrid, terus elektrik mobil, ya less gitu kan. Jadi less polusi gitu. Terus negara ini kebetulan kita kan di Alberta ya. Dan negara ini kayak ada banyak gunung-gunung gitulah gitu. Rocky Mountain. Alamnya di Kanada tuh bagus ya. Bagus gitu. Karena pemerintah sini sangat menjaga Jadi itu kelestarian kalau alamnya kita itu. kayak camping, kayak kita langsung ngeliat yang cakep ya gitu, bagus ya, bright kayak gitu. Dan sebenarnya nggak stres sih. Sini nggak stres. Karena nggak macet, bro. Nggak macet. Ya, karena kita tinggal di Edmonton ya. Coba mungkin kalau kita tinggal di Toronto atau Vancouver, beda cerita lagi. Ya, kita pernah ke Toronto tuh. Ya kan, lu tahu kan jalan highway mereka. Ya, itu jalan cross begini tuh iya, di udah downtown. kayak di Jakarta Iya, kan. yang waktu kita ke Toronto dong, layar gede, udah kayak di Jepang apa Di di mana Jakarta. kalau ngeliat tuh. Begini cross ramenya bukan main crowded. Stres cuma 2 hari minta pulang. Setelah Iya. minta pulang. Iya, waktu kita pernah liburan waktu itu ke Toronto. Iya, apalagi mahal. Taxnya juga gede sana 13% pajaknya. Iya. Nah itu dia sih. Di sini enaknya tuh kalau kita kayak camping, terus summer ya, terutama summer. Summer sini Ya. enak banget. Tapi kalau winter, sini kotor, bro. Karena jalanannya iya, Pasir sama garam, jangan salah. Pasir, garam, rock, sand, semua campur aduk lah. Gitu. Dan Itu dingin. bikin mobil cepat karat di sini. Iya, dan dingin. Iya. Itu aja sih, tapi basically kalau maksudnya secara overall gitu ya, summary gitu. Di sini enak lah gitu. Karena terutama kesehatan loh. Coba kalau di Indonesia ke dokter bayar $100 100.000 mungkin atau 200.000 belum Dulu. obatnya, belum Suka khawatir jajan lagi. belum Iya, ini. jajan loh. Ya. Itu juga itu. Jajan di sini Racunnya QA-nya bagus gitu ya, quality control juga bagus. Jadi nggak takut ya makan borak gitu. ya Tapi gitu-gitu. bakso lo bikin sendiri. Iya.
Kayak semua bikin sendiri. Gitu. Kita tahu Nggak takut isinya. teracuni lah. Iya. Makanya banyak orang Indonesia yang kalau misalnya udah di sini lama, pulang ke Indonesia pasti diare. Sakit tenggorokan, radang tenggorokan ya karena kita udah biasa makan makanan yang bersih di sini ya. Gitu. Iya. Kalau gue ya pribadi ya, di Kanada ini kalau mencari uang itu menurut gue nomor 2. Kalau gue, mencari uang itu kalau gue nomor 2. Tapi mencari quality of life kayak hidup yang sehat, hidup yang maksudnya yang bagus. Kanada menurut gue negara yang bagus lah dan less criminal. Gitu. Dan government-nya juga benar-benar kita nggak dengar cerita-cerita yang membuat kepala pusing ya. Ini nggak stres loh, nggak stres. Ada crime tuh pasti ada. Crime tuh pasti di mana-mana pasti ada. Nggak nggak kayak separno kayak di Indonesia lah. Ya di Indonesia setiap Sabtu ya di sini juga ada. Kalau di sini kriminal juga nggak main-main, langsung pakai pistol kalau di sini. Di sini kalau di sini nggak udah nggak main-main lagi kalau di sini. Indo lah. Iya, kalau di sini udah nggak main-main. Ya sekarang beritanya kalau nonton pagi itu sama, sore juga itu sama, besok kan juga sama. Beritanya 2 hari ke depan juga masih ngebahas itu. Gue juga dulu waktu di Dubai ya, pas baca berita Indonesia tuh masih kali seputar Indonesia dulu kan waktu aku di Dubai. Waktu ya berita kriminal lagi. Kesannya kayaknya kita malah jadi kayak merasa kok mau gue keluar ke sana jadi padahal sih negara kita sih aman-aman aja. Ini baru kemarin ya. Gue jujur gue nggak pernah update tentang berita-berita yang ada di Indonesia ya. Gue jujur gue nggak pernah update karena gue kerja udah capek tidur gitu kan. Paling jatuhnya apa sih YouTube gitu. YouTube gue juga yang sport gitu kan. Jadi nggak ada kaitannya sama Indonesia sama sekali. Ini kemarin nih temen gue sendiri, gue lagi picking kan terus gue baru datang kerja gitu masuk. Radian, what happened in Indonesia? Hah? What happened? People demonstran gitu. Dia bilang demonstran gitu kan. Oh, I don't update my country. What happened? Yeah, I saw demonstran in your country. What happened? Teman gue orang putih begitu ngomong bro. Terus gue bilang aja gue nggak tahu, gue no idea. Ya no idea gitu. That's politik cuma ngomong itu aja. Oh, ya. Iya. Bayangin sama orang Kanada aja tahu berita di Indonesia orang lagi demo. Negara kita tuh enak sebenarnya. Oh enak. Benar enak banget kok sebenarnya. Cuman yang masalahnya gini, tergantung kita. Sekarang tujuan kita mau keluarga mau kemana, ya kan? Bukan berarti Indonesia jelek, enggak. Indonesia is very good, ya kan? Jadi tergantung kita masing-masing. Kalau kita pengen perbaiki kualitas hidup, ya monggo, ya kan? Coba apply migran, ya kan? Karena satu kekurangan negara kita tuh coba kalau mereka, misalnya Pak Jokowi, mensahkan dual citizenship, ya kan? Pasti banyak orang-orang diaspora luar yang ingin mungkin berkontribusi untuk negara kita, ya kan? Karena mereka mungkin dengan cukupan modal, mereka bikin usaha, bikin lapangan pekerjaan di Indonesia, kenapa enggak kan? Aku juga nggak tahu kenapa pemerintah tidak berpikir seperti itu. Mungkin ada pemikiran seperti itu, tapi kenapa enggak gitu loh. Seperti negara Filipina, ya kan contohnya. Mereka dual citizenship, ya kan? Ujung-ujungnya juga mereka kan membantu perekonomian negaranya masing-masing, ya kan? Punya bisnis, udah mau lapangan pekerja, gitu kan? Kayak jasa pengiriman aja dari sini ke Filipina itu kan banyak, banyak. Kalau di sini kita terbatas, begitu. Dan malah, Nah itu dia guys, makanya kalau kalian biasa ngirim duit pakai SendWave. Promo lagi nih buat teman-teman. Nanti aku mau bikin ada satu, jadi ada aplikasi ini, dia tuh ngirim duit ke Indonesia, itu no cost. Gitu. Jadi kalau kalian pakai kode Panda G, nanti kan pas masuk itu ada Panda G, kalian akan dapat 10% off dengan SendWave. Gitu. Apa namanya? Udah nggak ada biaya pengirimannya. Kalau lu buka Google sekarang, SendWave. App-nya ada. Di apps ada? Ntar aku juga mau coba, mau kirim. Mau ngetes aja ngirim misalnya $100 ke rekening gue, di-compare sama yang... Gue kan biasa pakai Watermit. Gue bisa Remit itu lebih cepat. Remit ya kan, gue juga pakai Remit. Kok SendWave? Iya itu. Kuning, iya itu. Lu coba aja deh. Coba ntar kalau masukin kode, coba lu masukin. Gue bisa dulu Watermit, terus gue dikasih tau dia rate-nya lebih tinggi. Hah? Remitly sekarang. Remit. Langsung masuk, masalahnya gue seneng ya, 1 menit. Masuk juga? Iya. Yakin lu? Iya. Soalnya Watermit masih nunggu berapa jam. Apa sih diminta requirement-nya? Nggak tahu, sama aja sih kalau requirement. Open. SendWave. Oh harus sign up dulu. Hah? Harus sign up. Login. Oh iya, sign up. Harus bikin account dulu. Sama lah kayak Watermit ya kan. Makanya itu. Gue mau ngirim itu.
nanti pakai kodenya Pandaji dapat $10. Oh, wow. Gue bilang, hah? Gue kan jadi, aku nggak tahu ya kan, karena dari salah satu seorang follower gue, cobain ini bang, pakai ini, gue bilang. Terus ternyata orang dari Sendwave-nya ngubungin gue langsung. Oh, wow. Gitu. Jadi sama lo. Wow. Sending Jadi di kalau Indonesia. buat teman-teman kalau mau pakai ngirim duit ke negara Indonesia, pakai Sendwave, itu dengan kode Pandaji, kalian akan dapat 10% off. Aku malah masukin nomor kamu, salah.